Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Tegal. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tegal. Dan pada perjalanan kali ini, saya akan kembali lagi ke kota Jakarta, naik kereta api Tegal Bahari. Setelah sebelumnya saya naik kereta api Argo Cirebon ya. Dan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki kali ini merupakan salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang. Ditambah lagi juga membawa kelas bisnis kereta yang sudah mulai cukup langka. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis pada kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk kondisi di stasiun Tegal pada siang hari ini. Cukup panas dan terik banget ya teman-teman. Dan juga hari ini lumayan cerah. Untuk stasiun Tegal, memang dari segi bangunan kayak bukan stasiun yang gede-gede banget ya. Tapi stasiun Tegal ini melayani banyak pemberhentian untuk kereta api. Karena kereta-kereta yang lewat jalur lintas utara itu kebanyakan berhenti di stasiun Tegal. Hampir semuanya. Hanya kereta Argo Bromo Anggrek saja yang berjalan langsung di stasiun ini. Di sebelah sana terdapat area loket dan juga customer service. Lalu ada juga penjual makanan, ada CFC, lalu ada juga Alpha Express di sebelah sana. Dan untuk ruang dari stasiunnya, pintu masuk sebelah sini ya. Ini dia untuk stasiun Tegal. Nah, itu kan ada di sana ya, tulisan +4. Itu artinya bahwa stasiun Tegal ini berada di elevasi 4 meter di atas permukaan air laut. Lalu, selain stasiun Tegal, yang sebelah sini, di sana tuh ada area seperti depo kereta gitu ya. Untuk menyimpan sarana rangkaian kereta yang sedang tidak digunakan. Ada rangkaian kereta apa ini saya kurang begitu tahu, mungkin rangkaian cadangan, ada juga gerbong ketel, ada gerbong datar, dan selain itu juga di Tegal di sana ada beberapa tumpukan sarana kereta yang sudah tidak digunakan. Nah, selain itu juga di sebelah sana tuh ada Balayasa Tegal. Balayasa merupakan bengkel kereta, tapi biasanya untuk Balayasa Tegal hanya mereparasi gerbong-gerbong barang. Ditambah lagi, di stasiun Tegal memiliki percabangan jalur. Ada percabangan ke kanan arah ke Cirebon dan juga ke arah kiri menuju Selawi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Tegal, sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Saya mau cerita sedikit tentang kereta api Tegal Bahari yang bakal saya naiki pada perjalanan kali ini. Jadi untuk kereta api Tegal Bahari memang bukan kereta yang baru. Ini kereta pernah ada relasinya itu dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Tegal, dan waktu itu kelasnya eksekutif bisnis, ditambah lagi juga salah satu kereta yang bisa dibilang kelasnya cukup tinggi ya karena startnya dari stasiun Gambir. Dan kereta api Tegal Bahari sempat dihilangkan karena memang dilebur menjadi kereta api Argo Cirebon bersama dengan kereta api Cirebon Express dan juga kereta api Argo Jati. Lalu beberapa tahun kemudian diadakan kembali kereta api Tegal Bahari menggunakan rangkaian kereta full ekonomi, lalu setelah itu menggunakan rangkaian kereta api Gumarang yang sekarang ini bakal saya naikin. Jadi untuk Tegal Bahari pada perjalanan kali ini bisa dibilang kereta api Tegal Bahari rasa kereta api Gumarang seperti itu. Dan untuk harga tiket kereta api Tegal Bahari yang saya bayarkan di kelas bisnis mulai dari Rp120.000 sampai dengan ke Rp170.000. Selain kelas bisnis, ada juga pilihan lain kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp195.000 sampai dengan Rp250.000. Dan keberangkatan kereta api Tegal Bahari juga nih dari stasiun Tegal sekitaran jam 15:15 waktu Indonesia Barat. Menempuh perjalanan sekitar 4 jam dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Pasar Senen Kota Jakarta pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Itu dia rangkaian kereta api Tegal Bahari yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini.
Oke, sekarang jam 14:47. Keretanya baru tiba di stasiun Tegal dan ada waktu sekitar setengah jam untuk diberesin, lalu puter lok dan berangkat lagi ke Jakarta. Ternyata penumpangnya lumayan rame juga ya. Yang baru saja diberangkatkan itu adalah kereta Ketel atau kereta angkutan bahan bakar dari Tegal Larangan tujuan Stasiun Maos. Itu rutenya nanti dari Tegal akan berbelok ke Slawi, lalu ke Prupuk, Purwokerto, Kroya, Kroya Puterlok, lalu ke arah Maos ya. Dan sekarang juga saya sudah berada di depan. Ini nunggu untuk lokomotifnya dipasang. Dan lokomotif dari kereta api Tegal Bahari tengah dilangsir, teman-teman. Lalu, untuk pola dinesan rangkaian kereta ini. Awal mulanya, ini adalah kereta api Gumarang dari arah Surabaya, dan ketibaan di Jakarta, dia dipersiapkan untuk keberangkatan kereta api Tegal Bahari, relasi Pasar Senen ke Tegal, lalu dari Tegal putar lok lagi ke arah Pasar Senen, nanti setibanya di Pasar Senen langsung menjadi kereta api Gumarang lagi dari arah Pasar Senen tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Untuk susunan rangkaian, apabila dari arah Tegal menuju ke Pasar Senen, di paling depan nanti ada lokomotif, lalu ada kereta bisnis 1 sampai dengan bisnis 9. Di belakang bisnis 9 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling belakang kereta pembangkit. Bisa dibilang ini adalah rangkaian terpanjang karena totalnya itu ada 16 kereta atau 16 gerbong. Gila, ini kereta panjang banget. Nah, apabila dalam satu kereta atau satu gerbong kereta penumpang ini panjangnya sekitar 20 meter, otomatis apabila 16 kereta, kurang lebih panjang dari rangkaiannya aja itu 320 meter. Gila sih. Nah, jadi barusan itu pemasangan lokomotif dinasnya bener-bener smooth banget. Sampai bener-bener rangkaian itu rasanya tidak terdorong sama sekali. Mantep ya, keren. Dan ini dia untuk lokomotif dinas dari kereta api Tegal Bahari. Yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini adalah CC206-1325 Depo Induk SDT. CC menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar di depan dan juga di belakang. Lalu 206 adalah tipe lokomotifnya yang memiliki 2 kabin ruangan, sehingga apabila kereta mengarah ke arah sana, masinis akan mengoperasikan dari kabin yang ini. Lalu apabila ke arah sebaliknya, ke arah sana, masinis akan mengoperasikannya di kabin sebelah sini. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 25 adalah nomor absennya. Depo Induk SDT sebagai kepemilikan dari lokomotif ini, yaitu Depo Sidotopo. Oke, sekarang jam 15:06. Ada waktu sekitar 9 menit lagi sebelum keretanya diberangkatkan. Saya akan langsung ke kereta bisnis 9. Panjang banget ini rangkaian. Pada perjalanan naik kereta api Tegal Bahari kali ini, saya di kereta bisnis 9 atau paling belakang dengan kodenya K2 08258 SBI. K2 adalah kereta kelas 2 atau kelas bisnis,
harus ditarik lokomotif. 82 adalah tahun pertama dinas di 1982, 58 adalah nomor absennya ke-58, SBI adalah depo kepemilikannya Surabaya Pasar Turi. Karena memang rangkaian ini rangkaian kereta api Gumarang yang relasinya dari Jakarta ke Surabaya. Lalu BK adalah berat kosong 32.000 kg atau 32 ton. Di sebelah sana juga ada tulisan MD mulai dinas di tanggal 24 bulan 6 1982. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini hanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 39 adalah berat maksimalnya 39 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Tegal Bahari, diberangkatkan dari stasiun Tegal, akan berhenti di stasiun Brebes, Babakan, Cirebon, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi tepat pada waktunya pukul 15 lebih 15 menit, kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Tegal. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Untuk kereta kelas bisnis, ini adalah salah satu kereta yang sudah mulai langka sekali karena hanya ada di beberapa armada kereta saja ya, seperti kereta api Gumarang relasi Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi PP, lalu kereta api Tegal Bahari tentunya dari stasiun Pasar Senen tujuan Tegal PP, lalu ada juga kereta api Baturaden Express relasi dari Bandung tujuan ke Purwokerto PP, lalu kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Jember PP, dan ada satu lagi kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Jember PP. Kenapa saya pilihnya di kelas bisnis? Karena kereta bisnis ini yang pertama sudah mulai langka, yang kedua perlahan tapi pasti untuk rangkaian kereta bisnis ini sudah mulai dihilangkan. Saya nggak tahu sampai kapan kereta kelas bisnis akan bertahan. Makanya itu, sebelum kereta bisnis benar-benar punah, saya abadikan terlebih dahulu. Karena perlahan tapi pasti, untuk rangkaian kereta kelas bisnis ini digantikan oleh kereta terbaru seperti kelas premium dan juga ekonomi new generation. Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 27 menit. Perjalanan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki telah tiba di stasiun Brebes. Jadi memang berhenti di sini normal untuk naik penumpang ya teman-teman. Yang naik juga tadi lumayan. Pada pukul 15 lebih 57 menit, kereta api Tegal Bahari yang saya naiki telah tiba di stasiun Babakan. Ternyata di stasiun Babakan lumayan loh, ada beberapa orang yang naik. Ya mungkin belasan orang lah, dimulai dari depan sampai ke arah belakang juga ada yang naik ya.
Stasiun Babakan kayaknya nggak terlalu banyak melayani pemberhentian untuk kereta jarak jauh seperti Tegal Bahari, mungkin Matarmaja, dan waktu itu saya naik kereta api apa ya, lupa namanya, Argo Merbabu Tambahan, berhenti juga di Babakan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:20 perjalanan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Nah, jadi di kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun besar untuk pusat pemberhentian kereta api jarak jauh ya. Ada stasiun Cirebon Kejaksan yang ini untuk kereta-kereta yang notabene kelas-kelas tinggi seperti eksekutif premium, terus juga eksekutif luxury, kereta-kereta Argo berhenti di stasiun ini. Selain itu juga tadi di sebelah sana ada stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas ekonomi campuran ya seperti itu, ataupun juga kelas full ekonomi. Nah, kita bisa lihat penumpang kereta api Tegal Bahari. Rame banget yang naik dari Cirebon. Nggak masuk akal. Karena emang rangkaiannya panjang, otomatis bisa mengangkut penumpang yang banyak juga teman-teman. Dan teman-teman biasanya juga ya di stasiun Cirebon ini ada pergantian kru. Seperti pergantian masinis juga pergantian kondektur. Tapi karena memang kereta api Tegal Bahari ini kayak baru berangkat gitu kan dari Tegal, nggak tahu deh ganti masinisnya di sini apa di stasiun apa. Atau langsung bablas ke Jakarta. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Tegal Bahari di kelas bisnis. Untuk dari segi desain interior, memang ini adalah desain dari kereta lawas banget. Mirip-mirip seperti kereta ekonomi yang notabene adu dengkul, hanya berbeda di kursi saja ya. Apabila kereta kelas bisnis memiliki konfigurasi kursi 22 dan semua kursinya menghadap arah laju kereta. Memiliki kapasitas tempat duduk 64. Namun untuk kursi yang di ujung dekat dengan toilet seperti 16 AB dan juga nomor 2 CD itu diblok, sehingga bisa dibilang untuk kapasitas kursi yang dijual pada kereta kelas bisnis hanya 60 tempat duduk saja. Di atas sebelah sini terdapat sebuah AC atau pendingin ruangan sebanyak 6 buah, di ujung belakang 2, di tengah 2, dan juga di ujung depan 2. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil yang bisa kita gunakan untuk menyimpan botol, minuman, dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di bawah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Lalu ada juga sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau misalkan silau, tirainya bisa kita tutup aja.
Nah, untuk kursi di kereta kelas bisnis memiliki legroom yang menurut saya lega banget. Kaki saya bisa benar-benar lurus, dan ini menjadi salah satu kelebihan dari kelas bisnis apabila dibandingkan dengan kereta kelas ekonomi ataupun juga kereta kelas premium. Lalu untuk salah satu kenyamanan di kereta kelas bisnis yang tidak ada pada kereta kelas premium ataupun ekonomi new generation, menurut saya dari kursinya yang cukup empuk, karena semacam ada pegas gitu teman-teman di dalam kursi. Lalu walaupun juga tidak bisa di reclining, tapi kita itu udah bisa rebahan karena memang kursinya tidak 90 derajat sehingga kita tidak duduk tegak. Nah, selain itu juga kekurangan di kereta kelas bisnis ini ada pada peredam suaranya. Bener-bener untuk kereta kelas bisnis yang saya naiki kali ini rasanya berisik banget sih. Nah, untuk toilet pada kereta kelas bisnis ini ada di dua sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu di salah satu sisinya. Oke, jadi untuk toilet di satu sisi ruangan ini masih menggunakan kloset jongkok. Dari segi luas lumayan leluasa, dan untuk fasilitasnya di sebelah sini ada cermin ukuran standar, ada tong sampah, tempat tisu, tempat sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini jet shower, lalu ada juga tombol flush. Di sebelah sini terdapat sebuah pegangan, ada pewangi ruangan, namun saya tidak melihat gantungan pakaian secara khusus. Ya biasanya kalau nggak ada gantungan digantung di sini sih, walaupun agak aneh, tapi ya gimana lagi. Apabila di satu sisi ruangan toilet lainnya, ini itu menggunakan kloset duduk teman-teman. Jadi satu di sebelah sana kloset jongkok, di sininya kloset duduk seperti itu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:56. Kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sudah tiba di Indramayu, tepatnya di stasiun Jatibarang. Kita akan bertemu dengan kereta terpanjang juga, yaitu kereta api Kertajaya, teman-teman. Jalur 2 masuk kereta api Kertajaya. Ini dia, kereta Kertajaya. Kereta dengan 16 kereta juga atau 16 gerbong yang terdiri dari 14 kereta kelas premium, 1 restorasi, dan 1 pembangkit. Sedangkan kereta api Gumarang, dia ini membawa 16 kereta atau gerbong yang terdiri dari 1 kereta pembangkit, 1 restorasi, 9 kereta kelas bisnis, dan juga 5 kereta kelas eksekutif. Sama-sama kereta terpanjang di jalur lintas utara, tapi kasta atau kelasnya berbeda. Nah, jadi keren banget ya. Kedua kereta berhenti di stasiun Jatibarang, sama-sama kereta terpanjang di jalur lintas utara. Ini momen yang cukup langka, sama-sama kereta yang rangkaiannya panjang, masalahnya tuh.
Jadi sekarang ini udah lewat maghrib, di luar juga udah gelap, sehingga nggak bisa rekam apa-apa lagi ya. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Tegal Bahari ini memang setelah lepas dari Jatibarang itu akan berhenti lagi langsung nanti di stasiun Cikarang, sehingga nggak ada pemberhentian-pemberhentian lain. Dan ya beginilah, terbatas untuk rekam-rekam. Masih ada waktu sekitaran 1 jam ke depan sebelum kereta ini tiba di stasiun Pasar Senen. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.36. Perjalanan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cikarang. Jadi memang sudah memasuki kawasan Daop 1 Jakarta ya teman-teman. Dan yang turun dari kereta api Tegal Bahari juga lumayan rame. Ada beberapa orang yang turun dari kereta bisnis 9. Dan untuk stasiun Cikarang, ini sekarang sudah melayani banyak penumpang kereta api jarak jauh teman-teman. Selain kereta api Tegal Bahari, kadang ada juga kayak kereta api Bangunkarta, bahkan kereta kelas tinggi seperti Brawijaya aja berhenti di stasiun ini. Baru aja lepas Cikarang, sebentar lagi bakal sampai di stasiun Pasar Senen. Ini tiba-tiba ada Prama nyamperin saya, terus "Mas, ini pesanannya pop mie pedas kuah doer." Ya ampun, siapa coba ini? Tapi by the way, terima kasih teman baik. Aduh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.00 dan perjalanan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang turun di stasiun Bekasi cukup rame. Emang sih, nggak salah. Banyak kereta api jarak jauh yang sekarang mulai berhenti di stasiun ini karena memang segmen pasar penumpangnya itu menjanjikan sekali. Dan stasiun Bekasi merupakan salah satu stasiun yang sibuk sekali dengan traffic perjalanan KRL komuter lain. Udah mah KRL yang bejibun banget, kereta api jarak jauh juga sekarang penumpangnya gila-gilaan. Mantap sih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sekitaran jam 7 malam dan perjalanan kereta api Tegal Bahari yang saya naiki baru saja meninggalkan stasiun Bekasi. Ini ada keterlambatan kurang lebih 10 menit ya. Dan sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Karena setelah lepas dari Bekasi, kereta ini itu langsung berhentinya ke stasiun Pasar Senen ya. Yang pertama, kereta api Tegal Bahari. Ini adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Tegal PP. Diberangkatkan dari kota Jakarta itu jam 10.30 pagi. Sedangkan keberangkatan dari kota Tegal jam 15:15 waktu Indonesia Barat atau kita sebut sore hari. Dan untuk kereta api Tegal Bahari juga, dulu ini keretanya sempat dihilangkan karena dilebur menjadi kereta api Argo Cirebon. Setelah dihilangkan, diadakan kembali, namun dengan kelas yang berbeda dan rutenya dirubah menjadi kereta kelas ekonomi dan juga dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Tegal. Namun setelah berganti jadi kelas ekonomi, kini berbalik lagi seperti pendahulunya, membawa 2 kelas layanan yang terdiri dari 5 kereta kelas eksekutif dan juga 9 kereta kelas bisnis, dikarenakan memang kereta api Tegal Bahari ini minjem rangkaiannya kereta api Gumarang teman-teman. Dan untuk harga tiket yang saya bayarkan di kelas bisnis berkisar antara Rp120.000 sampai dengan Rp170.000. Menurut saya pribadi, untuk rute perjalanan sejauh dari Tegal menuju ke arah Jakarta, harganya worth it banget. Kita sudah mendapatkan kereta yang cukup nyaman, kereta kelas bisnis, yang bahkan kenyamanannya itu tidak bisa disandingkan dengan kereta kelas ekonomi premium ataupun juga kereta ekonomi new generation. Kereta kelas bisnis ini memiliki kenyamanan tersendiri sih, menurut saya pribadi, walaupun ada juga beberapa kekurangannya. Sekarang saya naik di kereta bisnis 9. Dari segi guncangan menurut saya pribadi masih standar-standar aja sih. Namun dari segi kekedapan suara, ini benar-benar bising banget untuk kereta bisnis yang saya naiki. Dan dari segi pendingin ruangan, gak ada masalah. Selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Dan untuk saya juga bisa merekomendasikan kereta Tegal Bahari ini sebagai alternatif perjalanan teman-teman dari arah Tegal menuju ke arah Jakarta. Nah, ada satu fakta menarik antara kereta api Tegal Bahari dan kereta api Argo Cirebon. Kereta Tegal Bahari ini dia melaju di angka 100 km per jam saja. Dan waktu tempuhnya dari Tegal ke Pasar Senen 4 jam pas.
Sedangkan kereta api Argo Cirebon yang gelarnya sebagai kereta Argo dari arah Tegal ke stasiun Gambir membutuhkan waktu 4 jam lebih 4 menit. Itu gimana konsepnya ya? Kereta non-Argo waktu tempuhnya lebih cepat dan pemberhentiannya dari kereta api Tegal Bahari ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kereta api Argo Cirebon. Mungkin itu sih yang bikin saya agak heran ya antara kereta api Tegal Bahari dan juga kereta api Argo Cirebon. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Tegal Bahari kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Pasar Senen, jadi saya mau siap-siap dulu. Oh iya teman-teman, saya mau ngasih tahu satu hal nih. Nah, untuk kereta kelas bisnis, kursinya itu bisa di-set searah laju kereta semua karena kursi ini bisa dibolak-balik dan juga bisa di-set berhadapan seperti kereta kelas eksekutif. Nah, apabila dirubah menjadi seat berhadapan, menurut saya ini masih cukup lega. Dan hal ini juga yang tidak bisa didapatkan pada kereta ekonomi New Generation sekalipun. Karena kalau kereta ekonomi New Generation di set berhadapan-hadapan, udah pasti adu dengkul banget sama penumpang di depan kita. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Seharusnya kereta api Tegal Bahari ini 19.15 sudah tiba di stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Saya baru ingat kalau sekarang ini stasiun Jakarta Pasar Senen sedang mengalami proses renovasi yang cukup besar-besaran, sehingga memang banyak keberangkatan kereta yang BLB di stasiun Jatinegara ini. Mungkin karena hal tersebut juga ya, kereta api Tegal Bahari yang secara jadwal harusnya melintas langsung diberhentikan dulu di stasiun Jatinegara. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Alhamdulillah jam 19.33 menit ya, sudah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen. Lambatnya berarti sekitaran 18 menit. Kalau lambat kayak gini sih wajar juga, karena bukan kereta Argo. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang sekitar 4 jam 15 menit jadinya, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Jakarta Pasar Senen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan menonton video saya dari awal sampai akhir. Naik kereta api Tegal Bahari kelas langka, yaitu kelas bisnis. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.